Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Yuliana, NPM 21801071015, kelas PBSI 4A. Di sini saya akan sedikit menerangkan atau model pembelajaran dari teks eksplanasi SMA untuk menempuh mata kuliah Strategi Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat selalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks prosedur. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Dengan KD 3.3, mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, tulis maupun lisan. Dan KD 4.1, mengonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara tertulis dan lisan. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menentukan ciri umum teks eksplanasi yang dibaca dan didengar. Kedua, menulis kembali informasi teks eksplanasi yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, mempresentasikan teks eksplanasi yang telah disusun. Ibu sudah menyiapkan tayangan video tentang teks eksplanasi. Silahkan dicermati. Beberapa hari yang lalu, Presiden RI, Bapak Jokowi mengkonfirmasi adanya kasus corona di Indonesia. Lalu sebenarnya apa itu virus corona? Pada Desember 2019, di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri,
hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar atau sekitar 80% orang dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, atau diabetes mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru, serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya, yang pertama, hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19, jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai coronavirus dan cara pencegahannya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman dan keluarga ya. Ibu akan bertanya, sebelumnya apakah ada yang mendengar teks eksplanasi? Saya tahu apa itu teks eksplanasi. Jadi Ya, Mas Kevin silahkan menjawab. teks eksplanasi itu suatu tentang peristiwa, Bu. Proses peristiwa. Jadi yang menggambarkan prosesnya, peristiwa kejadian alam. Ya, kalau sekarang ini ya seperti COVID itu, Bu. Bagus. Jadi, teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang sebab akibat suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Jadi, tujuan dari teks eksplanasi yaitu untuk memaparkan suatu proses sebab terjadinya suatu fenomena. Setelah melihat tayangan video tadi, sekarang coba cermati dan gali informasi dari video tersebut. Bagaimana cara penyebaran virus COVID-19? Lalu, bacakan di depan kelas. Jadi penularannya itu lewat batuk, Bu. Uang juga bisa. Terus kalau kita sering nggak cuci tangan, itu malah bahaya, Bu. Jadi pemerintah sekarang itu menggalakkan cuci tangan. Cuci tangan itu penting, sama masker.
Nah, jadi kalau batuk nggak pakai masker itu juga bahaya. Nah, cuci tangan sekarang di WHO itu juga 6 langkah, Bu. 6 langkah kita harus aturi dari urutan-urutan tersebut, Bu. Percuma, Bu, kalau nggak cuci tangan, tapi kita jaga kebersihan makanan ataupun lainnya. Tapi kalau kita dari luar, kalau nggak cuci tangan itu juga percuma. Sekarang juga menggalakkan uang, Bu. Uang itu lebih lewat GoPay. Sekarang, coba kalian membuat tentang teks eksplanasi dengan mengaitkan video tayangan yang tadi dengan melihat ciri-ciri umum dari teks eksplanasi pada buku paket halaman 150. Ibu akan membagi beberapa kelompok. Kemudian kalian berdiskusi. Cari ciri-ciri umum teks eksplanasi. Jika sudah selesai, silahkan dibacakan di depan perwakilan kelompok. Perwakilan kelompok akan mendapat nilai plus dari ibu. Perwakilan kelompok silahkan membacakan di depan. Eksplanasi itu strukturnya itu melewati struktur yang terutama itu ya kejadian alam. Nah, sebab akibatnya itu seperti apa. Nah, sifatnya itu informatif, Bu. Jadi menginformasikan bagaimana sebab akibat peristiwa alam terjadinya itu yang sebenarnya itu bagaimana. Mulai dari penularannya, pencegahannya maupun ya sekarang kita tahu kita harus cuci tangan itu tadi cara pencegahannya. Tidak terasa, waktu 1 jam telah berlalu. Sebelum mengakhiri pembelajaran daring hari ini, mari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran daring hari ini? Oh, saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau menurut saya hari ini itu kita menyimpulkan mulai dari yang pertama pasti kan juga pengertian seperti jelaskan tadi, yang kedua ciri umum. Nah, ciri itu juga penting. Yang ketiga, yang terakhir itu bagaimana urutan-urutannya, Bu, mulai dari awal terjadinya sampai pencegahannya. Apakah pembelajaran daring hari ini sangat menyenangkan? Oh, sangat menyenangkan, Bu, menyenangkan sekali pokoknya. Nah, menyenangkannya itu apa, kita dari daring ini itu lebih asik, Bu. Jadi nggak monoton melihat wajah ibu aja. Jadi kita lebih bisa lihat video-videonya. Seperti animasi itu kan juga menyenangkan. Jadi kita nggak bosan. Nah, dari menyenangkan itu tadi kita bisa memahami lebih mudah, lebih cepat, lebih tanggap. Jadi kita juga memahami dan jika kita juga harus mempraktekkan, terutama dalam lingkungan masyarakat, yaitu cuci tangan. Cuci tangan itu penting karena untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh supaya tidak tertular dari COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk tugas minggu depan, silahkan kalian membuat teks eksplanasi. Dan di pertemuan selanjutnya, kita akan mengidentifikasi. Dan jangan lupa dalam menulis teks eksplanasi untuk memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Tugas tersebut akan Ibu nilai sebagai nilai tambahan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran daring hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.